Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Rido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Timur Kapaze jadi kandidat paling kuat untuk timnas Indonesia. Kalian setuju nggak? Timur Kapaze disebut-sebut sebagai salah satu kandidat pelatih baru timnas Indonesia. Nantinya, jika PSSI menunjuk Timur Kapaze sebagai pelatih, ada kemungkinan pria 44 tahun menghidupkan tradisi era Luis Milla dan Sintayong. Sebab, Timur Kapaze punya rekam jejak melakukan pekerjaan melatih tim kelompok usia Uzbekistan. Dia biasa bekerja dengan tim kelompok usia. Timur Kapaze sudah membuktikan kualitas dengan membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, semua tergantung dari PSSI-nya sekarang. Siapa yang menjadi kandidat terkuat yang akan dipilih sama PSSI. Karena sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda pengumuman siapa pelatih baru yang akan menggantikan Patrick Kluivert. Dan ya, semenjak Patrick Kluivert dipecat, itu kita kosong pelatih timnas, makanya kita tidak bermain di FIFA Matchday. Kalaupun nanti benar Timur Kapaze yang jadi pelatih timnas, ya oke saja, karena kalau kita lihat dia punya prestasi itu cukup bagus dan itu juga terpampang jelas di dia punya bio Instagram. Teman-teman bisa lihat di bio Instagramnya itu mirip-mirip kayak bio Instagramnya salah satu pelatih di Indonesia. Jadi semua prestasi yang pernah diraih ditulis semua di bionya itu. Tapi kalau dia latih Indonesia boleh saja, karena kalau dilihat dari rekam jejak ya oke lah, bahwa timnas Uzbekistan lolos Piala Dunia, kemudian menang Asian Games juga kalau tidak salah, kemudian juara Piala Asia U23. Jadi oke lah, bisalah untuk timnas Indonesia nih. Ya apalagi timnas Indonesia kan katanya masih mau proses-proses. Jadi dengan Timur Kapaze boleh lah, not bad lah. Soal Erik out dari supporter, Erick Thohir mengatakan itu masukan. Wah masukan ya. Kok berbeda ya pernyataannya dengan tahun lalu? Beda. Disuruh mundur loh oleh Ultras Garuda. Ini bisa kalian lihat salah satu ucapan dari demo yang dilakukan oleh Ultras Garuda. Revolusi Erick Thohir out. Ini dianggap masukan ternyata oleh Pak Erick Thohir. Padahal ini permintaan loh Pak, Bapak mundur. Tapi kok nggak mundur-mundur ya? Wah, pengen banget kayaknya mempertahankan jabatan ketum PSSI nih Pak Erick. Dan Pak Erick juga mengatakan kita juga manusia yang punya kekurangan. Ya betul, iya, semua punya kekurangan. Betul. Tapi Bapak paham nggak sih apa yang diinginkan oleh supporter seluruh Indonesia saat ini? Nggak tahu lagi guys kalau menurut kalian. Jadi itu sudah yang saya bilang, pejabat di Indonesia ini siangnya itu mereka masih kacang kedelai teman-teman, tapi malamnya langsung jadi tempe. Cepat sekali perubahannya itu, prosesnya cepat. Maksudnya begini, Pak Erick Thohir pernah bilang, kalau misalkan proyek yang saya bangun ini tidak dipercaya lagi dan saya diminta untuk segera mundur, maka saya akan mundur. Ada tuh wawancaranya, silakan kalian cari videonya. Wawancaranya itu ada videonya beredar luas di media sosial. Kemudian sekarang Ultras Garuda, sekelompok supporter itu meminta supaya Erick Thohir ini out dari kursi ketua umum PSSI. Tapi Pak Erick Thohir bilang itu masukan, padahal kalau kita lihat itu tuntutan dari supporter bahwa Erick Thohir harus segera out dari kursi ketum PSSI. Tapi Pak Erick Thohir rupanya ngeyel, tidak mau untuk mundur dan mau mempertahankan jabatannya sebagai ketum sampai dengan 2027. Pak Erick Thohir bilang begini, kalau misalkan mau ketum baru tunggu sampai 2027, karena di 2027 itu ada pemilihan ketua umum baru. Jadi kalau mau ketum baru silakan 2027. Artinya kita sebagai supporter pecinta bola nasional itu disuruh untuk menunggu sampai tahun 2027 dengan ketidakpastian sepak bola kita ya sampai dengan 2027. Blueprintnya tidak jelas, roadmapnya tidak jelas mau dibawa kemana timnas ini. Tapi kita hanya disuruh untuk apa? Untuk menunggu sampai 2027. Hebat benar kita punya Pak Ketum. Tapi begini, dia juga punya hak untuk mau mundur atau tidak, karena dia dipilih ya kalau boleh dibilang secara demokrasi. Jadi
Dia mau mundur ataupun tidak, itu haknya dia. Tapi kalau kita memegang kata-kata dan statement dari Pak Erick Thohir, harusnya Pak Erick Thohir malu sih. Harusnya mundur, harusnya. Tapi kalau tidak mundur pun itu urusannya Bapak. Kita tidak mau intervensi sampai sejauh itu. Tapi begini, kemarahan publik ini bukan tanpa alasan. Kemarahan supporter itu bukan tanpa alasan. Tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Itu selalu saya bilang. Bapak ini melakukan blunder yang sangat-sangat fatal sebenarnya Pak Ketum. Memecat Sintayong tanpa alasan yang jelas dan terkesan tidak profesional. Kemudian blunder yang kedua, mendatangkan Patrick Kluivert yang punya rekam jejak kalau boleh dibilang ia pantas untuk dipertanyakan oleh seluruh pecinta bola nasional. Yang ketiga, timnas U23 kita itu gagal lolos ke Piala Asia loh. Bayangkan, dari yang awalnya kita itu semifinalis, hampir saja lolos ke Olimpiade Paris bersama Sintayong. Dengan Sintayong, justru sekarang kita malah hanya jadi penonton. Bayangkan, kita hanya jadi penonton. Padahal dulu kita semifinalis. Itu kegagalan-kegagalan berkat keputusan ekstrim dari Pak Erick Thohir selaku ketum dan exco-exconya. Jadi itulah yang membuat masyarakat, publik sepak bola Indonesia hari-hari ini, akhir-akhir ini, itu kesal, marah dengan PSSI. Makanya waktu ada demo itu tuntutannya apa? Menpora harus evaluasi ketum PSSI. Itu satu. Kemudian yang kedua, revolusi total PSSI. Artinya menurut supporter, dari kacamata supporter, ada yang tidak beres dari PSSI dan harus segera dievaluasi. Tapi sejauh ini belum ada. Kita hanya menunggu. Kita hanya dikasih kepastian untuk menunggu. Tidak ada kepastian yang lain. Silahkan menunggu sampai 2027. Timnas Indonesia U22 kembali mendapat ujian berat saat menghadapi Mali di Stadion Pakansari. Laga baru berjalan 5 menit, Garuda Muda langsung kebobolan. Kesalahan antisipasi Cahya Supriyadi membuat Seko Dukur dengan mudah menanduk bola ke gawang kosong. Menit ke-33, Mali kembali menghukum Indonesia lewat curian bola Wilson Samake yang menusuk tanpa ampun. Meski tertinggal, Indonesia tidak menyerah. Ivar Jenner hampir memperkecil ketertinggalan lewat tendangan voli yang bahkan harus disapu di garis gawang. Doni Tri Pamungkas juga menjadi ancaman dari sisi kiri, melepaskan tembakan keras yang memaksa kiper Mali bekerja ekstra. Moulay Haidara menutup kemenangan telak bagi tim Les Eagles. Diawali dengan aksi giringan bebas yang dilakukan Moulay Haidara. Gelandang muda ini ikut mencatatkan namanya di papan skor. Semoga sebentar malam timnas U23 bisa menang, karena sebentar malam timnas U23 akan lawan Mali untuk yang kedua kalinya. Semoga menang, karena biasanya kita menang di laga kedua. Gerard Pique kenapa nggak sekalian jadi pelatih timnas Indonesia aja sih? Datang karena undangan Atta Halilintar, Pique langsung kasih kritik pedes tapi benar. Dia bilang Indonesia sebenarnya udah di jalur bagus, tapi kalau mau lolos ke Piala Dunia harus serius bangun akademi muda. Kita modal supporter udah ada, talenta jangan ditanya. Tapi cuma satu yang kurang, sistem pembinaan yang rapi. Tahu sendiri kan gimana PSSI? Karena cuma di Indonesia loh pelatih yang udah bangun pondasi aja diganti. Tonton pertandingan bola seru tap bio. Ini saatnya PSSI gaspol bangun akademi yang beneran jalan. Kayak Jepang dulu, mulai dari nol sampai sekarang pemainnya berserakan di Eropa. Bahkan timnasnya tanpa pemain naturalisasi. Kalau fondasi usia dini dibangun konsisten, Indonesia bukan cuma mimpi Piala Dunia, tapi punya peluang nyata buat nyampe ke sana. Satu lagi, Atta Halilintar juga keren nih, cocok lah ya gantiin ketum PSSI. Ya itulah Indonesia, pelatih yang punya talenta, pelatih yang bawa timnas sampai sejauh ini. Sejauh ini maksudnya kita berada di level yang berbeda dari negara-negara Asia Tenggara yang lain lah. Maksudnya kita harapannya itu bukan hanya sekedar AFF dengan pelatih yang dipecat itu, maksudnya Sintayong. Tapi rupanya ya itu tinggal cerita, dan ya Pak Erick Thohir sekarang lagi merenung bagaimana caranya mengembalikan kejayaan timnas seperti sedia kala. Maksudnya seperti ketika Sintayong masih pegang timnas gitu kan. Yang kita takutkan itu timnas dan PSSI ini kembali ke era kegelapan gitu, di mana PSSI-nya itu ditunggangi oleh oknum-oknum mafia dan timnasnya itu menjadi korban dari ya sepak bola politiknya begitu kan. Kita tidak mau soal itu, makanya ada demo-demo dari teman-teman Ultras Garuda bahwa tidak mau PSSI ini salah jalan, kira-kira begitu. Timnas tak kunjung cetak gol, supporter Indonesia rayakan gol Mali. Bosan, masalah nonton terus tapi tidak cetak gol ini bagaimana? Bosan juga kan, makanya lebih bagus ya daripada boring, teriakin aja. Mali, bukan maling ya, tapi Mali. Mali.
semangat sekali supporter yang hadir di Stadion Pakansari ini. Amin Yamal dan Declan Rice di belakang Rizky Ridho. Benda ni weh. Bro, viral gila sekarang dekat social media. Ramai simak Rizky Ridho masuk dalam Puskas 2025. Dan yang lebih power, dalam undi tak rasmi yang berlega ke internet, ramai kata Rizky Ridho antara calon yang paling banyak dapat perhatian. Luar biasa, Mat. Bayangkan pemain dari rantau Asia Tenggara pun boleh trending sampai level macam tu. Respect. Sejujurnya walaupun belum ada apa-apa info rasmi dari FIFA, abang tak heran kalau Rizky Ridho memang antara yang top sekarang. Sebab kita pun tahu fans timnas memang kuat dan support dia orang pun padu. Apatah lagi bila melibatkan pemain yang sangat disayangi oleh fans Garuda seperti Rizky Ridho. Untuk abang tak kisahlah kau negara mana, kalau ada peluang untuk membantu seorang pemain Asia Tenggara, kita support. Jom kasih up Rizky Ridho. Ya, memang harus seperti itu. Kita harus support Rizky Ridho. Terlepas golnya itu untuk klubnya Persija, tapi sebagai salah satu pemain timnas, kita harus dukung dia karena yang dia bawa di sana bukan hanya soal Persija saja, atau bukan soal pribadinya dia, tetapi ada nama Indonesia di sana, dan sebagai orang Indonesia kita harusnya bangga bahwa ada pemain Indonesia, pemain timnas pula, kapten pula, ya wakil kaptennya Rizky JISS lah, si Rizky Ridho ini. Itu dapat Puskas Award, teman-teman. Bayangkan Puskas Award. Kapan lagi ada orang Indonesia yang masuk nominasi Puskas Award? Belum ada. Dan Rizky Ridho kalau sampai juara, bisa jadi dia akan jadi orang Asia kedua atau Asia Tenggara kedua setelah si Faiz Subri itu dari Malaysia, dan dia menjadi orang Indonesia satu-satunya orang Indonesia pertama yang dapat penghargaan Puskas Award kalau dia juara. Kalau untuk hitung-hitungan voting, saya pikir Rizky Ridho ini tidak perlu diragukan karena fanatik dan militansi dari supporter timnas itu sangat kuat, supportnya gila. Jadi kita hanya bisa berharap panelis-panelis kemudian ahli-ahli nanti itu memilih Rizky Ridho sebagai pemenang Puskas Award. Dan ya walaupun secara proses golnya itu masih ada yang lebih bagus, tapi Rizky Ridho punya gol pun tidak kalah cantik, sangat-sangat cantik. Ya harusnya dia menang Puskas Award sih, harusnya. Katanya Piala Dunia, nggak tahunya Piala Asia. Kita ditipu lagi. Mungkin saking marahnya supporter sampai lagu-lagu chant seperti ini ada nih. Tapi percayalah, ini bentuk sayang kok dari supporter ke PSSI-nya, maksudnya selaku federasi. Fans itu tidak mau PSSI itu salah jalan gitu, atau ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau PSSI ditunggangi sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang korbannya itu, kesiannya itu timnas atau sepak bola Indonesia. Iya kan? Kita mau berharap maju sampai ke 100 besar atau prestasi apapun, kalau ada orang-orang yang terafiliasi mafia, berat saudara-saudara. Ini sepak bola kita akan jalan di tempat begitu. Yang kasihan juga pemain-pemain naturalisasi kita, mereka sudah sedemikian rupa effortnya untuk membela timnas, tapi kalau dari federasinya bobrok dan ya terkesan acuh tak acuh, ya susah majunya begitu. Siapapun lah ketua federasinya, mau dia sekaliber Pak Erick Thohir ataupun siapapun lah, kalau di dalamnya ada oknum-oknum yang terafiliasi dengan mafia, kemudian punya orang kuat, ya sepak bola kita akan begitu-begitu saja. Itu akan menjadi cerita yang sudah tidak asing lagi di Indonesia, di mana sepak bola kita dari tahun ke tahun akan menjadi seperti itu. Ketika langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026 sudah dipastikan kandas, Suriname dan Curaçao justru diambang menciptakan sejarah lolos pertama kali ke panggung sepak bola dunia. Bagaimana Kedua dengan negara Indonesia? itu tengah memuncaki klasmen pra Piala Dunia 2026 dan tinggal satu pertandingan lagi. Jika mereka menang, maka keduanya bakal dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Menariknya, Curaçao merupakan negara yang timnas kita kalahkan 2 kali loh 2 tahun yang lalu. Didukung oleh pelatih dan diaspora asal Belanda serupa dengan Indonesia. Tapi kok cuma Indonesia ya yang nasibnya beda? Coba tuliskan pendapatmu. Bagaimana tidak beda, saudara-saudara?
Mereka di sana tuh serius loh untuk masuk Piala Dunia. Maksudnya targetnya itu jelas, kita harus masuk Piala Dunia gitu kan. Nah di Indonesia targetnya itu berubah-ubah. Awalnya 2026 katanya ada kesempatan nih ya. Masa sih target itu berdasarkan kesempatan? Kan lucu gitu. Itu bukan target tapi ya meraba-raba saja gitu kan. Target itu ya mau suka tidak suka, lolos tidak lolos, targetnya ini gitu kan. Kita di Indonesia beda bos. Indonesia itu awalnya targetnya 2026 ya karena ada kesempatan. Setelah gagal targetnya 2030. 2 minggu berselang ada konferensi pers lagi bilang 2034, artinya tidak ada konsistensi dari orang-orang di PSSI. Targetnya tidak jelas, blueprintnya tidak jelas gitu kan. Kalau negara-negara seperti Curaçao, Suriname, mereka memang benar-benar ya mau untuk lolos Piala Dunia begitu. Buktinya apa? Mereka tidak pecat pelatih yang sudah bangun dari A sampai Z, pondasinya sudah kuat. Ya dibiarkan saja dia untuk improvisasi dengan dengan tim-timnya dia ya. Akhirnya kan petik hasilnya. Lah kita pelatih yang sudah bawa kita sampai ke 117 lah, 116 lah rank FIFA, kemudian kita sampai U23 sampai ke semifinal, senior Piala Asianya sampai 16 besar, kualifikasi Piala Dunianya sampai ronde ketiga dan bahkan terpaut 1 poin dari Australia yang ada di peringkat kedua dan hampir lolos. Tiba-tiba waktu kasih kalah Arab Saudi dipecatlah pelatih ini dan sekarang hasilnya ya kita tidak lolos Piala Dunia. Dan memang kita sebenarnya tidak serius mau lolos Piala Dunia. Mau kita berdarah-darah pun dukung timnas, tapi kalau federasinya tidak serius mau masuk Piala Dunia ya percuma kan begitu. Akhirnya beda ceritanya. Negara yang dulu kita kalahkan sekarang mereka hampir lolos, walaupun belum punya satu tempat, satu tiket yang memastikan mereka lolos, tapi setidaknya mereka hampir lolos. Hanya membutuhkan 3 poin lagi, 3 poin 1 pertandingan. Kalau mereka menang ya lolos. Nah Indonesia sudah tidak punya kesempatan lagi, hanya menunggu apa? Piala AFF 2026, Piala Asia 2027, selanjutnya kualifikasi lagi. Kalau lolos, kalau tidak lolos ya ceritanya beda lagi, proses lagi. Jadi Indonesia itu proses, hasilnya itu nanti dunia kiamat. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Iya, dukung terus timnas. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, dan sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.